lagi bersama Buletin FHULM, saya Valentina dan hari ini kita akan membahas mengenai dampak geopolitik global terhadap lingkungan hidup. Perang antar negara seringkali dipahami hanya sebagai konflik politik dan perebutan kekuasaan. Namun, di balik itu semua, terdapat dampak lain yang tidak kalah serius, yaitu kerusakan lingkungan hidup. Jika dilihat dari perspektif hukum lingkungan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, kerusakan lingkungan hidup merupakan tindakan yang menyebabkan perubahan terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hingga melampaui batas yang telah ditentukan. Sedangkan pencemaran lingkungan terjadi ketika zat atau energi masuk ke dalam lingkungan dan menurunkan kualitasnya. Dalam konteks geopolitik global, hal ini dapat dilihat dari konflik Israel dan Palestina serta ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Serangan terhadap infrastruktur penting seperti fasilitas energi dan wilayah pemukiman telah menyebabkan kebakaran besar, pelepasan zat berbahaya, serta kerusakan lingkungan yang secara luas. Dampaknya tidak hanya terbatas pada wilayah konflik. Pencemaran udara akibat asap dan bahan kimia beracun dapat menyebar ke wilayah lain. Selain itu, tanah dan air juga tercemar akibat limbah perang dan tumpahan minyak. Kerusakan ini tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan manusia, seperti gangguan pernapasan dan penyakit lainnya. Jika ditinjau dari aspek hukum, terdapat berbagai permasalahan yang muncul. Dari sisi administrasi, kegiatan dalam konflik ini tidak melalui mekanisme perizinan lingkungan, serta minim pengawasan. Dari sisi perdata, sulit untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dan menuntut ganti rugi, terutama karena dampaknya bersifat lintas negara. Sementara dari sisi pidana, penegakan hukum menjadi lemah karena keterbatasan yurisdiksi dan kompleksitas aktor yang terlibat. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai fenomena ini, berikut tanggapan dari Profesor Halim di bidang politik internasional. Baik, terima kasih Mbak Valen. Saya akan memberikan analisa saya mengenai geopolitik internasional yang terjadi saat ini, serta memaparkan korelasinya dengan hukum nasional, khususnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan kebijakan internasional termasuk peran United Nations Environment Program atau yang disingkat sebagai UNEP. Nah, dalam perspektif hukum lingkungan nasional, konflik geopolitik seperti invasi dan perang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pasal 2, terdapat beberapa asas penting yang relevan untuk dianalisis. Yang pertama, yaitu asas tanggung jawab negara. Nah, di mana negara seharusnya menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam konflik ini, negara besar seperti Amerika justru menjadi aktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga asas ini tidak dipenuhi. Yang kedua, yaitu ada asas kelestarian dan keberlanjutan, di mana setiap pihak seharusnya bertanggung jawab terhadap generasi masa kini dan masa depan. Akan tetapi, perang menyebabkan kerusakan ekosistem jangka panjang yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Nah, yang ketiga yaitu ada asas keadilan, di mana pelindungan lingkungan harus memberikan keadilan lintas generasi dan lintas wilayah. Dalam kenyataannya, masyarakat sipil yang tidak terlibat konflik justru menjadi pihak yang paling terdampak. Kemudian yaitu ada yang keempat, asas ekoregion yang menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus memperhatikan karakteristik wilayah dan keterkaitan ekosistem. Dalam konflik geopolitik, dampak pencemaran justru melintasi batas negara dan mengabaikan kesehatan ekosistem. Kelima yaitu ada asas kehati-hatian dan pencegahan. Nah, ketidakpastian dampak dari perang ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menunda pencegahan. Namun dalam konflik bersenjata, prinsip ini tidak dijalankan. Nah, yang keenam, asas pencemar membayar atau yang disebut dengan polluter pays, yang mengharuskan pihak yang menyebabkan pencemaran menanggung biaya pemulihan. Dalam praktik global, asas ini sulit diterapkan, terutama ketika melibatkan aktor negara besar, yaitu Amerika dan Israel. 7. Asas partisipatif, yaitu mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Nah, dalam kondisi konflik seperti ini, ruang partisipasi masyarakat menjadi sangat terbatas. Jika dikaitkan dengan tujuan hukum lingkungan dalam pasal 3, yaitu
menjamin keadilan bagi generasi masa kini dan masa depan, melindungi hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi isu lingkungan global, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara optimal dalam situasi konflik geopolitik. Selanjutnya, jika dilihat dari aspek strategi dan perencanaan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5, yaitu perlindungan lingkungan seharusnya dilakukan melalui tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Bahkan dalam pasal 6 ditegaskan pentingnya inventarisasi lingkungan hidup untuk mengetahui potensi bentuk kerusakan serta konflik yang timbul. Namun dalam konflik geopolitik, seluruh tahapan ini praktis tidak berjalan. Dan dalam aspek pengendalian, pasal 13 menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Akan tetapi dalam perang, ketiga aspek ini sering diabaikan. Nah, lebih lanjut, di pasal 47 mengatur mengenai analisis risiko lingkungan hidup yang seharusnya dilakukan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting. Namun dalam aktivitas militer, analisis risiko ini tidak menjadi prioritas. Dalam hal penanggungan dan pemulihan, pasal 53 dan pasal 54 menegaskan bahwa setiap pihak yang menyebabkan pencemaran wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan, termasuk melalui pembersihan, rehabilitasi, dan restorasi. Namun dalam praktik geopolitik global, kewajiban ini jarang dilaksanakan secara efektif. Nah, dari sisi pendanaan, yaitu pasal 43 mengatur pentingnya instrumen pendanaan lingkungan termasuk dana pemulihan serta pengembangan asuransi lingkungan hidup. Disinilah solusi penting dapat diterapkan, yaitu melalui audit lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 48 sampai pasal 52 untuk memastikan kepatuhan serta melalui asuransi lingkungan hidup, yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerusakan. Dalam konteks kelembagaan, pasal 63 menegaskan juga bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, standar, serta mengelola pencemaran lintas batas negara. Namun dalam konflik internasional, koordinasi ini menjadi sangat kompleks. Dari sisi hak dan kewajiban, pasal 65 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak atas informasi, partisipasi, dan keadilan. Pasal 67 juga menegaskan kewajiban setiap orang untuk menjaga lingkungan hidup. Selain itu, pasal 69 berisikan bahwa untuk melarang setiap perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Bahkan dalam pasal 101 diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran tertentu, dan pasal 116 serta pasal 119 yang menegaskan pertanggungjawaban badan usaha serta sanksi tambahan. Namun, penegakan hukum ini sulit diterapkan dalam konteks konflik internasional. Dalam hal peran masyarakat, pasal 70 juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif melalui pengawasan sosial, penyampaian pendapat, dan pelaporan. Selain itu, pasal 92 memberikan hak kepada organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan demi kepentingan pelestarian lingkungan, yaitu lembaga seperti PBB dan UNEP memiliki peran penting melalui divisi kebijakan, ekosistem, hukum, dan komunikasi. UNEP berperan dalam membantu negara melestarikan lingkungan, mengembangkan hukum, serta menyebarluaskan informasi. Namun demikian, hukum internasional tidak memiliki kekuatan memaksa seperti hukum nasional, tidak adanya pemerintah dunia, dan kuatnya prinsip kedaulatan negara, sehingga banyaknya aturan itu tuh sifatnya soft law, di mana dominasi kepentingan ekonomi serta pengaruh negara besar menyebabkan penegakan hukum lingkungan internasional menjadi lemah. Sebagai kesimpulan, meskipun hukum lingkungan telah diatur secara komprehensif dalam tingkat nasional maupun internasional, implementasinya dalam konteks geopolitik global masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara, optimalisasi instrumen seperti audit lingkungan hidup dan asuransi lingkungan, serta peningkatan kerjasama internasional untuk memastikan pelindungan lingkungan hidup dapat terwujud secara nyata. Baik, itu saja Mbak Valen pemaparan saya mengenai analisis geopolitik global terhadap lingkungan hidup. Saya kembalikan kepada jurnalis. Saya Valentina, jurnalis Fakultas Hukum Universitas Al Mangkurat,
mengucapkan pamit dan undur diri. Sekian informasi dan pemaparannya, serta atas penyampaian dari Prof. Halim. Semoga bermanfaat.